bagi Dia. Haleluya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari katakan menaikkan syukur. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan
semua jemaat GBI Petra yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Saya percaya jemaat yang ada di rumah, dimanapun kita berada, sukacita surga melimpah kepada kita semua. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kami percaya sukacitamu Tuhan. sukacita surga. Terima sukacita surga. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya sukacitamu sudah memenuhi setiap hati kami. Roh Kudus-Mu masuk tinggal dalam kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi Tuhan kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa.
Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ya Roh Kudus, penuhilah setiap hati kami. Allah Roh Kudus, Penuhi kami Tuhan. penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. bagimu Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Engkau yang mulia, yang kudus, yang layak disembah. Penuhi setiap kami, penuhi setiap kami Tuhan, dengan Roh-Mu, dengan urapan-Mu. Haleluya, Tuhan, penuhi kami ya Tuhan. Haleluya, sebab Kau Allah yang layak ditinggikan. Ya Roh Kudus, penuhi setiap hati kami, jamalah kami ya Tuhan. Haleluya, Kau yang kami tinggikan Tuhan. Haleluya, Yesus. Lebih lagi saudara, tinggikan Dia, sembah Dia. Dimanapun kita berada, sembah Dia.
selami kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas setiap kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar dalam setiap hidup kami. Jika keselamatan Kau berikan bagi kami, itu membawa kami sampai detik ini, kami sangat bersyukur. Biarlah Engkau terus menyatakan kasih karunia-Mu Tuhan, pimpinan Roh Kudus-Mu, bahkan iman kami semakin teguh di dalam Engkau. Di tahun yang masih baru ini ya Bapa, kami percaya pimpinan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-Mu akan terus Engkau nyatakan di dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu yang berserah dan bersandar kepadamu. Terima kasih atas pimpinan-Mu Roh Kudus dalam ibadah kami. Setiap puji-pujian penyembahan kami percaya menyenangkan hati-Mu. Biarlah Engkau terus membawa hati kami untuk terus menyembah Engkau di dalam setiap hari-hari kami. Terima kasih ya Bapa atas pimpinan gereja-Mu di dalam menjalani perjalanan hidup sampai saat ini Tuhan GBI Petra. Biarlah Engkau terus memimpin kami di dalam hadirat-Mu. Biarlah Engkau selalu yang kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan. Berkati, pimpin setiap pelayan-pelayan-Mu ya Bapa. Bapak Gembala kami, Pak Filipus, Wakil Gembala, Pak Bona, dan seluruh pelayan-pelayan yang lain Tuhan. Kami percaya kami semua ada di dalam hadirat-Mu, ada di dalam kasih karunia-Mu. Biarlah hikmat-Mu terus memimpin kami, biarlah penyembahan kami, pelayanan kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu Bapa. Melalui setiap pelayanan-pelayanan kami boleh berdampak, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Melalui pelayanan online Tuhan, yang dapat diakses oleh seluruh dunia ini. Kami semua Tuhan dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, memberkati seluruh jemaat-Mu, apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan mereka, Tuhan Engkau yang akan memberkati, Engkau yang akan memberikan jalan keluar. Bahkan jemaat-Mu GBI Petra yang mungkin sedang sakit, terkena COVID Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu sempurna, kesembuhan yang daripada Tuhan Engkau nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga apapun yang menjadi persoalan hidup mereka, Tuhan yang akan menolong. Tuhan, terima kasih. Engkau satukan hati kami Tuhan, supaya kami saling tolong menolong,
saling mendukung satu sama lain sebagai anggota kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Memberkati negeri kami, apapun yang menjadi persoalan di dalam negeri kami, Kau yang akan memimpin negeri kami Indonesia. Berikan kami rasa cinta yang semakin dalam atas negeri kami Tuhan, supaya kami terus berdoa, kami memiliki iman yang teguh untuk Indonesia, supaya seluruh pemerintahannya Engkau yang memimpin dengan hikmat-Mu Tuhan. Otoritas Allah ada di dalam negeri ini, sehingga kehidupan di negeri ini boleh makmur, semakin dipulihkan, semakin diberkati. Bahkan di dalam negeri ini semakin hari, semakin banyak yang menyembah Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang akan terus pimpin setiap apapun yang terjadi dalam negeri ini, semuanya ada di dalam kuasa dan kendali-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk kota kami Cilegon, Serang dan sekitarnya. Kami percaya Engkau yang ada di dalam kota kami ya Bapa. Kami ada di kota ini, kami juga pasti akan Engkau pakai. Engkau punya tujuan yang mulia. Kami mencintai kota ini Tuhan. Biarlah Engkau nyatakan rahmat-Mu atas kota kami. Perlindungan-Mu Tuhan, berkat-Mu nyata sempurna atas kota kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sangat bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang begitu sempurna. Tuhan, kalau sebentar juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu yang penuh dengan kuasa, kiranya Engkau akan mengubahkan kami melalui firman yang begitu berkuasa itu. Dan kami semua boleh dipulihkan, semakin diberkati oleh Tuhan. Semakin iman kami teguh di dalam Engkau, kami semakin memuliakan nama Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan dengan urapan yang begitu dahsyat. Terlebih juga kami yang akan mendengarkan firman Tuhan, kami juga diberkati luar biasa. Cinta kami semakin dalam kepada Tuhan melalui setiap kuasa firman-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu tetap memenuhi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom jemaat GBI Petra, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara dan akhirnya kita tiba di tahun 2021 dan hari ini saya akan menyampaikan firman. Saya Pendeta Tommy Simanjuntak, saya akan menyampaikan firman tentang kerajaan Allah. Sebelum kita memulai khotbah ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan bisa beribadah sekali lagi. Hari ini izinkan kami menangkap isi hati-Mu Tuhan. Karena kami ingin Bapa mengalami kemaksimalan dari-Mu Tuhan dan dipakai bagi kerajaan-Mu sehingga banyak orang akan mengenal Engkau sebagai Tuhan yang berdaulat, berkuasa, yang rindu menegakkan kerajaan-Nya di tengah-tengah bumi. Hari ini urapi hamba-Mu untuk bisa menyampaikan firman ini dengan sederhana, lugas, dan bisa dimengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami undang pribadi-Mu ya Roh Kudus untuk mengiringi pemberitaan firman hari ini. Haleluya. Amin. Nah, saudara, apabila kita bicara tentang kerajaan Allah, kita harus tahu apa arti dari kerajaan Allah. Kerajaan Allah, sederhananya artinya pemerintahan Allah. Ada sistem pemerintahan Allah. Dan kalau kerajaan-kerajaan yang di mana-mana saja itu butuh namanya wilayah geografis, saya sangat percaya bahwa kerajaan Allah itu geografisnya adalah pribadi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena Tuhan bertahta atas setiap pribadi yang percaya kepadanya. Nah, mari kita lihat Matius pasal yang ke-13, ayat 31 sampai yang ke-32. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Sepanjang pelayanannya di muka bumi 3,5 tahun, Yesus banyak bicara tentang kerajaan Allah. Dan salah satunya yang paling mengena kepada saya adalah perumpamaannya tentang biji sesawi ini. Bahwa kerajaan Allah seperti biji sesawi, saudara.
Sorga pada hakikatnya adalah tempat tinggal Allah. Nah, di saat kita umatnya menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Allah dalam bentuk Roh Kudusnya tinggal di dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya hidup kita dijadikan tempat tinggal Allah. Nah, tempat tinggal Allah tadi namanya apa? Sorga. Dengan kata lain, setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kehidupannya itu adalah kerajaan sorga. Itu adalah kerajaan Allah. So, kita akan membaca dengan cara yang berbeda sekarang. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga. Tadi sorga itu artinya hidup saya yang telah dipenuhi oleh Kristus. Hal kehidupan saya itu, kehidupan Tommy itu, seumpama biji sesawi. Hidup saudara, sebutkan nama saudara. Hidup saudara itu seperti biji sesawi. Kali ini agak aneh ya. Biasanya Tuhan berkata, engkau itu, kita kan senang kalau yang gede-gede. Engkau itu raja wali yang kuat. Engkau itu adalah raksasa iman. Dan lain sebagainya yang besar-besar. Tapi kali ini Tuhan berkata, engkau itu biji sesawi. Memang biji itu yang paling kecil dari antara segala jenis benih. Tapi kalau sudah tumbuh, maka dia akan menjadi pohon dan burung-burung datang bersarang pada cabang-cabangnya. Tuhan lagi bicara tentang potensi di sini. Kerajaan Allah yang ada dalam kita dalam bentuk benih yang namanya potensi. So, kita mau bicara tentang kehidupan saudara di sini. Kehidupan saudara dan saya. Apa kata Tuhan tentang hidup saudara dan saya? Kita mau mengintip sedikit desainnya Tuhan. Apa yang saya sampaikan hari ini berlaku bagi semua orang, apapun kondisinya, tetapi mungkin dalam berbagai-bagai jenis atau detail. Tetapi secara umum, hal ini pasti dan harus terjadi kepada kehidupan setiap orang percaya. Oke, kalau hidup kita itu biji, maka kita semua orang-orang percaya, komunitas, bisa saya sebut the Bijis, saudara. Just kidding. Jadi kita semua kalau komunitas orang percaya, kita bukan hanya biji lagi, tetapi rame komunitas para biji. Apa kata Tuhan tentang biji itu? Dari perikop yang kita baca tadi, kita bisa melihat ada 4 musim kehidupan yang harus dilewati oleh setiap orang percaya. Yaitu apa? Yang pertama, di dalam Matius 13 ayat yang ke-31 tadi, dikatakan, hal kerajaan sorga seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Musim pertama yang harus dilewati seluruh orang percaya adalah musim merasa kecil. Dikatakan biji itu memang yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi jangan sepelekan satu benih yang kecil. Karena ternyata benih itu punya potensi menjadi pohon yang besar. Saya bayangkan dari biji yang kecil, dia ukurannya begitu kecil, biji sesawi itu saudara, menjadi pohon yang besar yang mungkin ribuan kali lipat dari bentuk asalnya saudara. Kecil. Kecil itu dalam bahasa Yunaninya mikros, artinya kecil dalam ukuran dan sedikit di dalam jumlah. Tetapi setiap kita, walaupun kita harus melewati masa kecil ini, jangan berkecil hati. Kenapa? Karena ternyata, saya mau kasih satu rahasia saudara. Tuhan suka memakai hal yang kecil untuk melakukan perkara yang besar. Saya ulangin lagi. Tuhan suka memakai perkara yang kecil atau hal yang kecil untuk melakukan perkara yang besar. Dalam Markus 8 ayat 14, suatu kali ada kejadian. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada lain, itu dikatakannya karena kita nggak punya roti. Saudara harus tahu latar belakangnya. Bahwa sebelumnya Yesus baru saja mengadakan makan besar, 7 roti untuk 4.000 orang, 5 roti untuk 5.000 orang. Kali ini dalam perahu, cuman 12 ber-13 dengan Yesus, mereka cuman punya 1 roti. Dan karena Yesus berkata hati-hati kepada ragi orang Farisi, mereka baper saudara, bawa perasaan, mereka nggak enak, mereka kira Yesus nyindir. Tetapi ketika, ayat 17, dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal nggak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti?
Telah degilkah hatimu? Kamu punya mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu punya telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecah 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan roti yang kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul penuh potongan roti yang kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah belum mengerti? Saudara, kita sering galau atau kita sering merasa diremehkan karena murid-murid merasa diremehkan karena mereka cuma punya bawa 1 roti saat itu. Kita sering merasa diremehkan atau merasa kecil kalau kita punya sedikit. Tetapi Yesus bernegur mereka, katanya, masih ingat nggak? 7 roti untuk 4.000 orang, 5 roti untuk 5.000 orang. Masih belum ngerti? Saya kebayang murid-murid yang para nelayan mana ngerti gitu, saudara. Mungkin mereka nggak berpendidikan, nggak begitu ngerti. 7 4.000, 5 roti 5.000 orang. Masih belum ngerti kata-kata Yesus. Tetapi kita yang udah belajar matematika sedikit harusnya tahu Tuhan lagi bicara matematika sorgawi. Dikatakan seperti ini, tidak ingatkah kamu 7 roti 4.000 yang makan? 5 roti kalau hitungan matematika manusia, 5 per 7 dikali 4.000 harusnya. Makin sedikit bahannya, harusnya makin sedikit orang yang makan. Itu cengliknya kayak gitu. Tetapi 7 4.000 yang makan. 5 malah 5.000 yang makan. Nah sekarang murid-murid, kamu punya 1. Kenapa mesti takut? Kita cuma ber-13 di sini, takut nggak cukup. Kalau 7 untuk 4.000, 5.000, 1, bayangkan. Berapa saudara bayangkan? Mungkin bisa 10.000 yang makan. Mungkin bisa 20.000 yang makan. Karena prinsip Tuhan, semakin sedikit yang kau punya, semakin besar mujizat yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Asal kita berserah kepada Tuhan. Saudara, Tuhan nggak suka orang yang hanya menangisi atau kecewa dengan sedikit yang dia punya atau kecilnya dirinya. Beberapa waktu yang lalu saya baca email lucu, orang zaman dulu masih kirim email saudara ya, beberapa kira 20 tahun yang lalu saudara, saya dapat email yang lucu-lucu, dikatakan 40 fakta lucu. Lucu-lucu sih dan yang nggak penting sebenarnya, ada yang menyelidiki, yaitu katanya kita nggak bisa cium siku kita sendiri. Lalu katanya kita nggak bisa menjilat seluruh gusi dan dari depan sampai belakang dengan lidah kita, nggak ada yang bisa. Lalu dia katakan fakta selanjutnya, setelah mendengar fakta kedua, orang akan mencoba menjilati gusinya. Saudara jilati gusi nggak di situ, saudara? Dan yang saya ikutin lucu-lucu sampai akhirnya suatu kali, 1 poin dikatakan seperti ini, babi, mungkin beberapa doyan, yaitu hewan lucu yang terlihat tampan kalau dia dikecapin, saudara. Dikatakan babi itu adalah satu-satunya hewan mamalia di darat yang tidak bisa mendongak ke atas, tidak bisa melihat ke atas. Waktu saya baca itu, Roh Kudus mengingatkan saya sesuatu, yaitu dalam kitab Matius 7, saudara, dikatakan seperti ini, janganlah engkau memberikan barang berharga kepada anjing, dan jangan memberi mutiara kepada babi. Mutiara, dia dalam ayat sebelumnya adalah lambang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seperti mutiara yang berharga, dikatakan. Dan Tuhan katakan bahwa mutiara ini tidak akan diberikan kepada babi. Tentu saja Yesus lagi nggak ngotbahin babi, saudara. Tetapi dikatakan seperti ini, orang yang bermentalitas seperti babi, dia tidak akan dipercayakan mutiara, indahnya kerajaan Allah, kemaksimalan kerajaan Allah. Siapakah orang seperti babi itu? Fakta tadi, email lucu tadi menjelaskan kepada saya, membukakan kepada saya. Orang yang mentalitas seperti babi adalah orang yang hanya bisa menunduk ke bawah tanpa bisa melihat ke atas. Dia hanya bisa menyesali jeleknya nasibnya, buruknya nasibnya. Aduh, aku kan lahir dari keluarga miskin, aku kan gak punya modal, aku kan jelek, bernyanyi aja aku sumbang, dan lain sebagainya, saudara. Kita hanya melihat kejelekan kita, gak pernah bisa melihat mendongak ke atas, melihat besarnya Tuhan kita. Dan bagi orang seperti ini, dia nggak akan pernah menikmati kerajaan Allah. Apakah saudara berada di musim ini? Jadilah seperti Raja Wali, jangan seperti babi, saudara. Terbang tinggi ke atas, saudara. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang nggak terbatas. Apakah saudara mengalami musim pertama, musim merasa kecil? Mari, pandang Tuhan yang besar. Amin, saudara. Dan kalau kita sudah dipakai Tuhan nanti, Tuhan suka memakai kita. Kenapa? Karena kalau kita udah besar nanti, kita nggak sanggup memegahkan diri. Kenapa? Karena kita tahu pasti, itu pasti karena Tuhan.
Karena kita tahu kita ini dulu cuma biji. Kalau sampai sekarang jadi pohon, itu pasti karena ada tangan yang membesarkan saya. Amin, saudara. Musim yang kedua dikatakan seperti ini. Hal kerajaan sorga, Matius 13 ayat 31 tadi. Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Yang kedua, saudara, musim ditabur, saudara. Jadi hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang ditabur. Ditabur itu artinya ditanam. Saudara bayangkan, biji kalau ditabur itu, saudara, dia mengalami dua hal. Yang namanya yang pertama, kegelapan. Yang kedua, kesendirian. Nggak bisa ditabur atau ditanam itu rame-rame. Si biji itu bisa punya pilihan. Kalau seandainya dia tidak bersedia ditanam, dia diletakkan aja mungkin di atas meja atau di halaman, saudara. Namanya nggak jadi benih. Tapi namanya adalah makanan para burung pemakan biji. Banyak burung pemakan biji yang bisa memakan si biji itu. Tetapi begitu dia ditanam, dia berubah nama dari biji menjadi benih. Tapi dia harus melewati proses ditanam atau ditabur. Apa itu proses ditabur? Proses ditabur itu namanya proses digelap dan sendiri. Pernahkah saudara merasa gelap? Gelap artinya seperti ini. Pernahkah saudara merasa bahwa saudara berdoa, tetapi langit seperti tembaga? Saudara nggak bisa melihat apa-apa. Bahkan nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Gelap. Waktu perang Nazi, saudara. Ternyata Hitler begitu kejamnya menaruh orang-orang Ibrani atau orang Yahudi di dalam suatu penjara bawah tanah. Penyiksaan yang paling buruk karena tidak ada cahaya sedikit pun. Dikasih makan tetapi nggak bisa ngelihat. Mereka punya mata fisik yang masih bagus tetapi nggak bisa ngelihat selama bertahun-tahun, saudara. Disiksa gila-gilaan. Dan saudara tahu, singkat cerita, Nazi dikalahkan oleh tentara sekutu. Dan dibebaskanlah para tahanan. Ada wartawan yang mencoba masuk ke dalam dengan senter, ngelihat betapa menyeramkan penyiksaan itu, saudara. Diisolasi, gelap, nggak melihat cahaya sedikit pun bertahun-tahun lamanya. Dan sendiri. Dan di dinding sebuah penjara orang Yahudi, saudara, ada guratan seperti ukiran, saudara. Ditulis seperti ini. Aku percaya di luar sana ada matahari, walaupun saat ini aku tidak melihat cahayanya. Aku percaya bahwa ada Tuhan, walaupun saat ini aku belum merasakan pertolongannya. Saudara, masa gelap dan sendiri adalah masa yang penting dalam hidup kita untuk menumbuhkan dan memurnikan iman kita. Di masa gelap, kita jadi berharap kepada Tuhan sekalipun tidak kelihatan. Di situ iman bertumbuh karena iman adalah dasar untuk berharap dan bukti walaupun belum melihat. Di dalam kesendirian, saudara, orang-orang yang tadinya bisa kita andalkan, nggak bisa kita andalkan lagi. Orang-orang yang kita percayai tiba-tiba tikam kita dari belakang. Itu istilah kesendirian. Setiap orang harus melewati musim ditabur ini. Apa itu? Merasa gelap dan sendiri. Disinilah iman kita bertumbuh. Disinilah kerajaan Allah semakin menyatakan kuasanya. Amin, saudara. Dan suatu kali ada ilustrasi, saudara. Ilustrasi pohon korma. Saudara tahu, saudara, pohon korma itu adalah pohon yang sulit banget untuk bertumbuh. Tetapi karena areanya itu padang gurun. So, bagaimanakah caranya petani korma untuk menanam korma, saudara? Karena sumber mata air jauh banget di bawah, saudara. Nggak gampang pohon korma untuk bisa dapat capai sumber air di bawah. Jadi petani korma punya trik, saudara. Begitu dia menanam pohon korma di tempat yang kering, sumber air jauh, dan banyak badai yang bisa mencabut tanaman-tanaman. Itu badai padang gurun, saudara. Di tengah-tengah kondisi yang ekstrim itu, petani punya trik, saudara, petani korma. Dia tanam pohon korma, saudara. Setelah ditanam, dikubur, saudara. Ditaruh di atasnya batu yang berat, saudara. Tujuannya apa? Tujuannya, saudara, saat itu pohon korma itu, biji korma itu mencoba bertumbuh ke atas. Bertumbuh ke atas, tetapi tertahan sama batu berat itu. Karena dia nggak punya pilihan, maka mau nggak mau, suka nggak suka, dia memilih untuk bertumbuh ke dalam. Dia cari terus sumber mata air yang dalam. Dan begitu sampai bertemu dengan sumber mata air, sumber makanan di bawah, saudara, akhirnya dia punya kekuatan dan nutrisi. Singkat cerita, begitu dia punya nutrisi, akhirnya, tergulinglah batu itu karena pertumbuhannya
Dan saudara tahu, begitu batu itu terguling, tersenyumlah si petani korma karena meyakini bahwa pohon korma ini akan bertumbuh kuat di tengah-tengah badai. Dan hasilnya, seluruh anggota tubuhnya berguna. Daunnya buat obat, buahnya untuk makanan para musafir yang cepat mengembalikan energi, pohonnya, batangnya bisa dipakai untuk rumah saudara, dan lain sebagainya saudara. Seluruh kehidupannya bermanfaat. Kenapa? Karena dia punya proses pertumbuhan yang baik. Proses ditabur. Yang ketiga, Yesus membentang lagi suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditabur orang di ladangnya. Musim ketiga yang harus dilalui orang percaya. Musim pertama, musim merasa kecil. Musim kedua, musim ditabur, ngalamin kegelapan dan kesendirian. Musim ketiga adalah musim bertumbuh di ladang. Kita sudah bertumbuh nih, biji sesawinya udah bertumbuh, mulai bertumbuh. Tetapi di sampingnya ada ilalang yang menghimpit. Coba kita lihat apa arti kata ladang. Matius 13 ayat 38. Di ayat 38-nya, di bawah perumpamaan ini dikatakan seperti ini. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Jadi di saat kita mulai bertumbuh, ilalang akan coba menghimpit pertumbuhan kita. Ini bicara tentang musim di mana kita ingin hidup benar, saudara. Kita mulai bertumbuh, tetapi dunia sekeliling kita nggak bisa menopang kita, nggak mengkonfirmasi kebenaran kita. Mereka mencoba menjatuhkan atau membuat kita kerdil. Udahlah, nggak usah kudus-kudus banget. Udahlah, nggak usah setia-setia banget, nggak usah fanatik banget ikut Tuhan. Udahlah, saudara, zaman sekarang kalau persembahannya ala kadarnya aja, sisa-sisanya, dan lain sebagainya, saudara. Di sini dunia mencoba memasukkan nilai-nilainya, pilihannya. Apakah kita memilih untuk bertumbuh atau terjepit? Musim ketiga, musim bertumbuh. Kita sudah kenal Tuhan, tetapi begitu banyak tawaran untuk mengkompromikan iman kita dari luar. Bertahan. Tuhan nggak pengen kita bertumbuh hanya di sesama ladang, saudara. Sesama benih, saudara. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama dengan orang yang nggak percaya. Jangan manja. Garam jangan ngumpul sama garam, katanya. Kebanyakan garam darah tinggi, katanya. Garam jangan cuma ngumpul-ngumpul sama garam aja, katanya. Nanti jadi gudang garam, dan gudang garam menyebabkan kemandulan, kegagalan pada janin. Akhirnya orang Kristen tuh nggak jadi produktif kalau ngumpul sama orang Kristen. Bertumbuh di ladang. Beradalah di ladang, di orang-orang yang nggak percaya, tapi tetap pegang imanmu. Dan yang terakhir, yang keempat, saudara, ayat 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Yang keempat, saudara, biji itu akhirnya menjadi pohon yang besar. Musim yang keempat adalah musim merasa besar. Pak Tommy, kalau sudah besar, proses apa lagi yang dialami? Ada. Saudara lihat, dan burung-burung banyak bersarang pada cabang-cabangnya. Burung-burung mana ini, saudara? Burung-burung ini adalah burung-burung yang tadi, burung pemakan biji, yang tadi kalau dia nggak bersedia ditabur, maka dia jadi makanan si burung itu. Tetapi tahu nggak, saudara? Wow, di saat dia memilih untuk ditabur, dia bertumbuh besar. Sekarang burung-burung yang dulu ingin memakan mimpinya, yang ingin membunuh potensinya, sekarang malah datang minta bantuan, mohon perteduhan padanya. Apakah si biji sesawi berkata, pergi lo, lu dulu kan yang pengen makan gue, dulu lu kan yang gak percaya mimpi aku, dulu kamu kan yang pengen bunuh potensi aku. Apakah si pohon sesawi berkata seperti itu? Enggak, dia tampung. Musim merasa besar, proses yang kita alami di saat musim merasa besar adalah proses kebesaran hati untuk mengampuni dan menerima mereka yang dulu ingin membunuh mimpi kita. Saya akan tutup khotbah ini dengan kesaksian saya. So, waktu itu tingkat 3 kuliah saya mendapatkan firman Tuhan dari seorang nabi yang meneguhkan panggilan saya untuk menjadi hamba Tuhan. Saat itu nabi itu berkata bahwa saya akan menjadi Imam Zadok, katanya.
Saya cari-cari di Alkitab apa itu Imam Zadok. Ternyata Imam Zadok adalah imam bagi bangsa, imam satu bangsa, bangsa Israel. Dia yang melantik Daud dan melantik Salomo. Dia jadi bapak bagi generasi yang mencintai Tuhan, yaitu Daud, dan menghantarkannya kepada generasi yang diberkati Tuhan luar biasa, yaitu jadi bapak rohani bagi Salomo. Nah, saudara, saya mengaminkan karena benar-benar saya konfirmasi dalam hati saya nubuatan Nabi itu. Saya simpan dalam hati. Itu artinya suatu saat nanti saya akan dipanggil Tuhan jadi imam sepenuh waktu melayani Tuhan. Dan yang kedua adalah konfirmasinya adalah di saat saya lagi saat teduh, saya seperti mendapat penglihatan, saudara. Saya orangnya logis dan jarang-jarang yang gitu-gitu, yang spooky-spooky, saudara, yang ngeroh-ngeroh gitu, saudara. Tapi suatu kali saya nggak bisa pungkiri, saya seperti melihat di roh saya, itu saya lagi berdiri di hadapan ribuan anak muda. Saya begitu dekat dengan mereka, mereka mengangkat tangannya dalam pertobatan, dan saya memimpin anak-anak muda itu dengan cara yang unik kepada pertobatan kepada Tuhan. Saya cuma bisa nangis melihat penglihatan itu. Janji pemakaian Tuhan. Singkat cerita, saya simpan dua hal itu. Saya berdiri di hadapan ribuan anak muda, dan yang kedua, suara saya akan didengar di seluruh Indonesia, saudara, seluruh bangsa. Dan waktu saya lulus kuliah, saudara, orang tua saya minta izin sama orang tua untuk jadi hamba Tuhan, nggak diizinkan, saudara. Jadi saya terpaksa 4 tahun saya menjadi insinyur desain high-rise building di kota Jakarta, saudara. Sampai akhirnya tibalah panggilan itu. Setiap kali ngelihat anak muda, saya benar-benar tergerak, bisa sampai nangis kalau ngelihat orang-orang yang lagi di pinggir jalan, ngerokok, pakai narkoba, dan yang lain sebagainya, saudara. Dan akhirnya saya minta izin lagi sama orang tua, ajaib Tuhan. Orang tua saya mengizinkan. Mulai tahun 2007, saya jadi hamba Tuhan. Begitu memutuskan jadi hamba Tuhan, nggak gampang, saudara. Orang-orang langsung bersuara, keluarga besar. Salah satu yang paling saya ingat adalah tante saya yang berkata, bodoh kamu Tommy, kamu kan lulusan ITB, kok mau jadi hamba Tuhan, gitu ya. Dan kalau Tuhan kamu jadi hamba Tuhan, harusnya dari dulu kamu sekolah teologi aja, ngapain masuk kampus bagus, gitu. Bodoh kamu. Yang kedua, ada saudara yang bilang, mau makan apa kamu Tommy? Makan batu. Jadi hamba Tuhan. Dua kata-kata itu, yaitu bodoh, makan batu. Saudara, itu yang paling banyak. Tapi saya jalanin. 2007, saya jalanin sampai 2010, saudara. Di situ saya ngalamin kecewaan. Pemicu kekecewaan saya adalah saat itu, karena saya ngerasa nggak dihargai. Lagi baper, saudara. Saat itu saya patah hati dengan pasangan yang lama, saudara. Lalu habis itu, saudara, pada saat itu juga, saya ngerasa waktu itu mama saya sakit, tapi saya nggak dikabarin. Saya langsung merasa terhina, mentang-mentang saya miskinnya. Makanya saya nggak dikabari, padahal mereka sebenarnya nggak mau menyusahkan, nggak mau dan mereka mungkin terlalu sibuk mengurusin kondisi mama saat itu. Benar-benar terluka saya. Saya memutuskan akhirnya saat itu berhenti jadi hamba Tuhan. Dan saya masuk bisnis, teman saya membawa saya masuk bisnis, memimpin bisnis mereka yang lumayan besar, saudara. Dan di situ saya menikmati keuangan yang ada. Mau apa aja bisa lah, saudara, untuk ukuran anak muda saat itu, saudara. Tetapi, saudara, hati saya kering. Mulai panggilan-panggilan khotbah-khotbah dari sana sini, saya tolak, saudara. Dan akhirnya, saudara, yaitu di tengah-tengah kekeringan itu, gak apa-apa, karena saya lagi kecewa. Saya ngerasa nggak apa-apa, saya membenarkan diri, membenarkan keadaan saya ini, saudara. Sehingga suatu kali, saudara, di tengah-tengah galaunya saya, di tengah-tengah kekeringan rohani yang saya alami, dan menjauhnya saya dari mimpi-mimpi yang Tuhan berikan waktu Dia memanggil saya jadi hambanya itu, saudara. Suatu kali, saya ngelihat jadwal kalender saya, bahwa ada jadwal untuk khotbah di mahasiswa. Saya telepon mereka, ini jadi nggak jadwalnya? Saya udah mau batalin, tapi nggak enak. Mereka udah susah cari pembicara baru, saudara. Jadi kak, tapi acara Paskah saat itu, acaranya di panti ya. Oh, ya udah, oke. Saya pergi deh ke panti itu, saudara.
Wah, kaget saya. Saudara, namanya Panti Rawinala, dia panti cacat ganda, Dwi Tuna, saudara. Jadi orang-orang di sana dirawat, banyak yang cacatnya ganda juga, saudara, buta dan bisu lah, bisu dan tuli, dan walaupun cacat tunggal juga ada, saudara, dilayani di sana. So saya melayani di sana, tetapi hati udah nggak terarah lagi sama Tuhan. Hati udah nggak pengen lagi melayani Tuhan. Saya duduk yang paling depan, mulai deh acara dimulai. Lalu puji-pujian. Lalu saya kira ini udah masuk khotbah ini. Tapi ternyata MC maju ke depan. Oke, sebelum kita dengar khotbah, ada yang mau kesaksian nggak? Aduh, saya keselnya minta ampun. Aduh, kelamaan. Udah, biar saya khotbah, habis itu saya pulang lah, gitu. Karena saya udah nggak niat lagi melayani, saudara. Ada yang mau, dan ternyata kagetnya, saudara, hampir semua penghuni panti itu, anak-anak itu, mereka angkat tangan dan mau, saudara. Waduh, lucu-lucu sebenarnya, pada ketawa, pada happy. Ada yang orang buta, yang main gitar, intronya di depan, endingnya udah ngadap belakang, gitu, saudara. Ada yang baca puisi, ada yang main drama, salah-salah, dan yang lain lucu semuanya. Semua ketawa, semua happy, kecuali hamba Tuhan yang lagi galau ini, saudara. Udahlah, kelamaan. Dan akhirnya ada angin segar, MC-nya bilang, masih ada yang mau? Ada lagi? Saya berdoa, jangan ada yang mau, jangan ada yang mau. Ternyata masih ada yang mau. Dari belakang ada 2 anak kembar, saudara. Kami mau maju ke depan. Saya nggak tahu cacat mereka lagi itu apa lagi, tapi yang saya tahu mata mereka kembar, cantik. Dia kayak orang bule, saudara, rambutnya pirang, 2 kembar, dan matanya buta, saudara. Matanya putih, saudara. Saya nggak tahu cacat yang lainnya apa. Lucu sekali anaknya. Mereka sambil senyum-senyum dituntun oleh gurunya maju ke depan, saudara. Usianya sekitar 4 tahunan, saudara. Waktu saya melihat mereka, kadang kasihan, kok kecil-kecil udah buta gitu ya. Lalu ditanya oleh MC-nya, kalian mau nyanyi lagu apa? Kalian mau nyanyi lagu ini. Mereka mulai nyanyi. Lagunya seperti ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Waktu mereka nyanyi itu, saya enggak tahan. Mereka katakan, saat ku tak melihat jalanmu. Saya tiba-tiba yang tadinya ngelihat ogah-ogahan, mulai lipat tangan, akhirnya mulai ngelepasin tangan saya. Dan akhirnya air mata saya menetes begitu deras. Mulai pelan-pelan, lama-lama begitu derasnya. Sampai akhirnya saya bersujud di bawah lantai. Saudara, di bawah lantai itu. Dan saya benar nangis sejadi-jadinya kayak anak kecil. Kenapa? Karena Tuhan ngomong sama hati saya seperti ini. Di hati saya dengan jelas, Tommy, mungkin hari ini engkau nggak bisa melihat jalan-jalan hidup yang kupilihkan bagimu. Tapi kau lihat kedua anak itu, mereka bukan hanya nggak bisa melihat jalan hidup yang kupilihkan buat mereka. Bahkan jalan fisik di depan mereka aja, mereka nggak bisa lihat, tapi mereka masih bisa nyanyi. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Dan Tuhan akhiri dengan satu kalimat ini, kamu manja. Saya nangis habis-habisan menyadari betapa manjanya saya. Baru begini aja udah kecewa sama Tuhan, udah berhenti pelayanan, gak mau lanjutin lagi panggilan. Tapi kedua anak itu, dengan semua kesukaran dan proses kehidupan yang mereka alami, mereka memilih untuk tetap percaya. Saya bertobat hari itu. Akhirnya di tengah mata yang sembab, saya dipanggil ke depan untuk khotbah. Saya katakan, hari ini bukan saya yang khotbah buat adik-adik, tapi adik-adik yang udah khotbah buat saya. Pulang dari situ, saya pergi ke Ungaran. Saya doa puasa 3 hari di situ, saudara, untuk meluruskan kembali sikap hati saya. Saya kembali dan memutuskan jadi hamba Tuhan. Singkat cerita, bertahun-tahun saya ngelewatin panggilan hamba Tuhan. Saya tetap setia sampai sekarang, saudara. Dan kira-kira 7-8 tahun yang lalu, saudara, ada panggilan, saudara.
pelayanan. Dan saya sering bolak-balik ke daerah, saudara. Saya khotbah di situ. Lalu waktu saya khotbah, saya altar call, hadirat Tuhan luar biasa di satu gor yang isinya 5.000-an orang, saudara. Orang-orang maju ke depan dilawat Tuhan, nangis-nangis. Anak-anak muda itu mengangkat tangannya. Teman saya videoin dari belakang dan capture video itu kirim ke BlackBerry saya saat itu. Saya ngelihat dan saya kaget, sekaget-kagetnya. Kenapa, saudara? Karena begitu saya lihat foto itu persis seperti penglihatan saya 20-an tahun sebelumnya, saudara. Yaitu apa? Yaitu saya berdiri di hadapan ribuan anak muda yang memberikan hidupnya kepada Tuhan. Benar-benar janji Tuhan tergenapi. Lalu saya balik ke Jakarta, saya ditemui ada seorang pemimpin production house CBN, saudara, Cahaya Bagi Negeri, yang biasa memproduksi solusi. Dia datang sama saya dan katakan, Pak Tommy, mau menjadi host dari sebuah acara saat itu, Titik Terang Solusi, saudara, satu segmen acara. Dan saat itu saya mulai menjalani jadi host, dan hanya nggak lama saya di situ. Tetapi tahu nggak apa yang terjadi, saudara? Di Facebook saya, di message saya, ada orang-orang dari berbagai daerah yang berkata, Kak Tommy, kami melihat videonya, tayangan, dan kami sangat diberkati. Ada dari Nias, ada dari Papua, saudara. Dan saya melihat Tuhan menggenapi satu lagi janjinya. Yaitu apa, saudara? Yaitu suara saya terdengar sampai seluruh Indonesia. Dan mulai ngejaga hatinya itu, saudara. Yang tadi saya katakan, tante saya yang tadinya bilang bodoh, tiba-tiba nangis-nangis dan minta anaknya untuk dilayani sama saya karena anaknya mau bunuh diri. Saya layanin, saudara, saya layanin. Saya nggak bilang, tante emang mau anaknya dilayani orang bodoh. Enggak, saudara, saya tampung. Dan akhirnya saya bimbing, dan akhirnya dia punya tujuan hidup yang baru. Sekarang sedang dalam proses, tetapi sudah melayani Tuhan, saudara. Dan saya lihat lagi ada orang yang bilang bahwa, hei, mau makan apa? Makan batu. Orang itu malah minjem duit sama saya, saudara. Saudara, jadi pohon yang besar, tampung dengan kebesaran hati. Itu yang dilakukan Yusuf. Di saat dia kecil, orang pengen bunuh, kakak-kakaknya pengen bunuh, mimpinya dia. Begitu dia besar, mereka datang dan minta makan kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, engkau memang mereka-rekakan yang baik, tapi Tuhan mengubahnya jadi kebaikan. Maksud dari semua proses ini adalah supaya aku bisa memelihara kehidupan banyak orang. Janji Tuhan tergenapi di saat kita setia pada proses. 4 musim yang harus kita lalui. Musim merasa kecil, pandang Tuhan yang besar. Musim ditabur, yaitu gelap dan sendiri, perkuat iman dan puas keutuhan dengan Tuhan saja. Dia cukup bagi saudara. Di saat kita bertumbuh di ladang, di dalam tekanan, tetap milih untuk hidup penuh integritas tanpa kompromi. Dan di saat engkau sudah jadi pohon yang besar, suatu saat nanti, hai kerajaan Allah, berbesar hatilah untuk menampung orang-orang yang dulunya ingin membunuh mimpimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba telah selesai menyampaikan firman Tuhan, tetapi setiap yang mendengarkan firman ini kiranya menerima kekuatan, menerima iman yang baru, Tuhan, menerima panggilan yang sejati untuk menjadi kerajaan Allah, menjadi etalase kuasa dan kebaikan Tuhan bagi banyak orang. Aku berdoa buat anak-anakmu di GBI Petra, di jemaat GBI Petra, lawat mereka. Musim apapun yang mereka sedang alami sekarang, mungkin sedang merasa kecil, Engkau yang membuat mereka, mata mereka terbuka untuk melihat kebesaran-Mu, sehingga mereka tidak terpuruk, Tuhan. Di saat mereka dalam musim ditabur, perkuat iman mereka, saudara. Lawatlah Tuhan, lawatlah anak-anak-Mu ini, Tuhan, di masa-masa kegelapan dan kesendirian ini. Taruh damai sejahtera di hati mereka untuk terus bertahan dan kuat. Di musim bertumbuh di tengah ladang, berikan Bapa keteguhan hati untuk hidup hanya bagi Tuhan, bukan karena apa kata dunia. Di saat mereka nanti sudah berubah menjadi pohon yang besar, kehidupan lebih baik, berikan ruang di hati mereka untuk menampung orang-orang yang dulu ingin membunuh mimpi mereka. Dan kami percaya dengan demikian, orang-orang akan melihat kami, kerajaan Allah, dan rindu untuk bergabung di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin.